Jadi di sini anaknya itu kalau kayak katanya buah tidak jatuh tidak jauh dari pohonnya katanya. Tapi nggak semua anak yang orang tuanya dokter juga mau jadi dokter. Tidak selalu ya teman-teman ya. Ada juga banyak sekali. Halo, Mbak Arik bisa dengar suara saya sekarang? Kedengaran? Kedengaran Mbak Arik? Mudah-mudahan kedengaran ya. Ada lagi yang nggak bisa dengar suara saya? Dengar ya? Oke. Anak majikan saya tidak ada yang mau menjadi dokter, Mbak. Oh, jadi Mbak Anis orang tua majikannya dokter gitu ya. Terus orang anak-anaknya nggak mau jadi dokter. Nah, bisa saja Mbak Anis dan mungkin saja kan sudah kelas sosialnya tinggi tuh ya karena orang tuanya sudah jadi dokter. Terus anak-anaknya tidak mau jadi dokter nih, misalnya maunya jadi seorang seniman. Senimannya nggak sukses lagi ya, seniman biasa-biasa aja gitu. Padahal orang tuanya terkenal banget jadi dokter yang handal. Ya mungkin jadi kelas sosial untuk anaknya tidak sama seperti kelas sosial orang tuanya. Itu mungkin saja. Jadi mobilitas ini dia bergerak dari kelas sosial menengah atas gitu ya, jadi menengah biasa. Seperti itu. Nah, kalau yang ini mungkin teman-teman sudah tahu ya, artis cantik, muda, belia, dan pintar lagi ya. Gita Gutawa dan ayahnya Erwin Gutawa. Jadi kalau ini persis banget, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Kenapa? Karena ya itu tadi anaknya mungkin Erwin Gutawanya tidak sampai kuliah di Inggris gitu ya. Tapi si apa namanya Gita Gutawanya kuliahnya sampai ke Inggris nih teman-teman. Jadi mungkin bisa masuk ke dalam kelas sosial yang lebih tinggi lagi dengan adanya pendidikan yang lebih tinggi. Tapi sama-sama berkecimpung di dunia musik ya teman-teman ya. Oke. Nah, kalau yang ketiga nih, ada yang tahu ini siapa? Kalau bisa tebak hebat. Maaf, berarti saya punya error. Oh, iya iya. Gak apa-apa Mbak Arik, mudah-mudahan sudah kedengeran ya. Ada yang tahu nggak nih? Obama, sip banget Mbak Anis, saya kasih jempol. Bener banget. Jadi itu adalah Obama dan ibunya, ya. Beda banget ya, bagaikan kopi dan susu gitu ya. Jadi kalau ibunya itu adalah hanya ya rakyat biasa, tetapi memang ibunya itu cukup pintar. Ya, jadi ibunya itu memang berpendidikan tinggi, kemudian pintar, kemudian juga bersosialisasinya juga bagus. Iya, ibu kandungnya Obama. Nah, memang ibu kandungnya Obama itu adalah seorang yang berkulit putih, Mbak Anis. Iya, jadi ayahnya itulah yang negro. Nah, makanya lahirlah Obama. Iya, Mbak Anis nggak sama. Boleh di-search di Google kok. Nah, kemudian Obama ini, siapa Obama sekarang? Iya, Presiden Amerika loh teman-teman, bayangin. Negara nomor satu di dunia. Dan dia menjadi seorang presidennya. Mungkin dulu ibunya Obama nggak pernah terpikir bahwa anak saya bakal jadi seorang presiden, benar nggak? Nah, tapi buktinya apa? uh, Bahkan Obama bisa dari kelas sosial yang biasa saja, ya mungkin menengah ke bawah dulunya, tapi sekarang sudah menjadi kelas sosial atas. Kenapa? Sudah menjadi presiden. Dan teman-teman kalau tahu Obama itu pernah tinggal di Indonesia, teman-teman. Udah lama ya, sekitar dari dia umur kelas 6 SD katanya. Karena ibunya ini menikah sama orang Indonesia, teman-teman, setelah bercerai dengan ayahnya Obama. Nah, jadi menikah sama orang Indonesia, tinggal di Indonesia, punya anak lagi. Nah, kemudian sebelum Obama akhirnya pergi ke Amerika untuk menuntut ilmu kuliah lebih tinggi, ya. Jadi dia dulu pernah di Indonesia. Kita boleh bangga ya teman-teman ya, kalau Obama presiden Amerika saja pernah tinggal di Indonesia dan sampai hari ini Obama itu cukup prihatin, bukan artinya prihatin dalam arti sudah cukup apa ya peduli terhadap uh, kehidupan di Indonesia ya, orang-orangnya, manusia-manusianya. Kenapa kita yang sudah merantau jauh tidak mau peduli, menutup mata sama saudara-saudara kita yang di sini? Jangan ya teman-teman ya, jangan ya. Kita saja belum sehebat Obama ya, kita masih biasa-biasa saja. Tapi yuk tunjukkan kepedulian kita ya. Oke, saya lanjut ya. Nah, pendapatan kelas sosial dan perilaku konsumsi. Jadi di sini ada terbagi-bagi menjadi konsumen yang kaya,
ya, kemudian sampai ke kelas sosial dan komunikasi. Bentar ya, saya cek dulu. Oke, saya lanjut aja ya. Konsumen yang kaya, teman-teman. Konsumen yang kaya itu adalah rumah tangga yang kaya merupakan target yang sangat menarik. Hal ini dikarenakan setiap anggota keluarga tersebut memiliki porsi penghasilan yang lebih besar untuk dipergunakan secara bebas menurut kemauan sendiri. Nah, menurut Mendelssohn, itu di Amerika Serikat, ada keluarga kaya yang dikategorikan menjadi tiga. Paling kurang kaya, setengah kaya, sama paling kaya. Nah, paling kurang kaya itu dari 70.000 sampai 99.999 pendapatannya. Kalau setengah kaya dari 100.000 sampai 199.000 sekian-sekian. Kalau paling kaya pendapatannya sampai 200.000 dolar Amerika. Wah, kalau dikaliin ke kurs Indonesia ya, 200.000 itu teman-teman sekitar 2M. Itu udah paling kaya ya teman-teman ya. Dahsyat sekali ya, kayak kekayaannya 2M gitu. Mungkin per tahun atau per bulan, saya nggak ngerti. Kalau per bulan, waduh, kalau 2M saya tiap bulan bisa ganti-ganti mobil ya teman-teman ya. Nah, jadi kalau misalnya konsumen yang kaya ini merupakan target market yang sangat-sangat penting. Kenapa? Karena mereka punya uang untuk membeli, bener nggak? Jadi kalau saya seorang ekonom, kalau saya seorang marketer, kalau saya adalah seorang pengusaha, saya akan targetkan market saya adalah orang-orang kaya, termasuk salah satunya. Kenapa? Karena mereka punya uang untuk membeli. Mereka mempunyai kemampuan untuk membeli sesuatu yang saya jual. Seperti itu. Mobilnya tiap hari bisa ganti. Iya Mbak Anis. Waduh, kalau pendapatan saya 2M sebulan Mbak Anis. Wah, saya udah hari ini makan siang di Hong Kong. Kemudian makan malamnya di ini ya, di Eropa. Terus nginepnya di Perancis gitu kali ya. Udah nggak mikirin uang lagi. Mungkin tiket Taiwan pulang pergi 5 juta itu udah kayak aduh 5 juta mah buat saya jajan doang gitu kali ya. Ini kita lagi berhayal saja ya. Tapi ya mudah-mudahan amin barangkali aja ya bisa jadi seperti itu. Kita nggak tahu ya. Makan siang di luar angkasa gitu ya. Ya kalau udah ada teknologinya bisa juga tuh. Pulang-pulang gendut. Oh tenang mbak lu. Langsung saya operasi sedot lemak. Sedot lemaknya juga yang paling aman, yang nggak bikin sakit gitu ya. Waduh, udah enak banget ya hidup kayak gitu. Belum tentu enak, tapi balik lagi. Apa ya? Kalau kita bisa kayak gitu, amin, mudah-mudahan ya. Oke, selanjut. Kemudian pengungkapan media pada konsumen kaya. Kebiasaan-kebiasaan mengkonsumsi media oleh orang kaya berbeda-beda dengan kebiasaan-kebiasaan media penduduk biasa. Ya dong. Sebagai contoh, rumah tangga yang memiliki penghasilan lebih rendah dari 70.000 US dollar setahun menonton TV lebih sedikit dibandingkan rumah tangga yang kurang kaya. Jadi mungkin kalau orang kaya itu jarang nonton TV, teman-teman. Kenapa? Nggak ada waktu. Kebanyakan berjemur di pantai, kebanyakan ya lihat beritanya lewat gadget, nggak mau nonton TV. TV itu adalah sesuatu hiburan untuk keluarga-keluarga mungkin kaya yang biasa, keluarga kurang kaya lah ya, kurang kaya, menengah atas sampai menengah biasa sampai ke bawah mungkin. Nah, saya kasih contoh ya, mungkin kalau yang biasa-biasa aja keluarganya bacanya ini nih, mayat dikarungi, kepala dipenggal, tangan kaki putus. Ampun deh gitu ya. Ini kasihan amat orang dimutilasi. Ini dari pos kota teman-teman. Nah mungkin kalau orang kaya banget gitu ya, nggak mau baca pos kota. Aduhnya apa sih berita gazebo gitu ya. Nah maunya ngapain? Ya lihatnya Cosmopolitan teman-teman. Kenapa? Karena Cosmopolitan mungkin lebih bergengsi, lebih full color, lebih bahannya bagus mungkin. Nah, sama. Mungkin kalau orang-orang yang menengah ke bawah gitu ya, mereka lihatnya ya acara stasiun televisinya ya RCTI, SCTV, Indosiar gitu ya. Kalau yang sudah kaya nggak mau nonton ini, maunya apa? Indovision, nontonnya HBO, nontonnya apa tuh? Yang luar-luar negeri gitu ya? Nggak mau nonton yang dalam-dalam negeri seperti itu. Ya, jadi media pada orang kaya dan tidak kaya juga berbeda. Saya lanjut ya.
Nah, membagi pasar kaya. Nah, pasar kaya ini kalau di perkotaan itu ada terbagi menjadi 4. Ada well-feathered nest, ada no string attached, ada nannies in charge, ada two carriers, sama the good life. Jadi kalau di perkotaan itu beda-beda teman-teman. Sebentar ya. Nah, jadi kalau misalnya yang di perkotaan itu ada rumah tangga, kalau dilihat di halaman 6.37 ya, well-feathered nest itu rumah tangga dengan paling sedikit satu orang yang memperoleh penghasilan tinggi dan ada anak-anak. Nah, jadi tiap tingkatan beda-beda nih teman-teman. Ada lagi no string attached, dia paling sedikit satu orang yang berpenghasilan gitu ya, dan tidak ada anak-anak. Jadi ada yang punya anak, ada yang nggak punya anak. Nannies in charge itu adalah rumah tangga dengan 2 orang atau lebih yang punya penghasilan, mungkin ayah sama ibunya, dan tidak ada yang punya penghasilan tinggi. Jadi nggak tinggi-tinggi banget, biasa-biasa aja, dan punya anak. Ada juga yang sama seperti nannies in charge, tapi tidak punya anak ya. Kemudian ada two careers gitu. Ada the good life, maaf, ada the good life. Kemudian rumah tangga dengan tingkat kemakmuran yang tinggi tanpa adanya orang yang bekerja dan kepala rumah tangga juga tidak bekerja. Jadi siapa tuh yang memberikan? Ya mungkin saja tidak bekerja, dari hasil pensiun saja dapetin uangnya. Ada juga yang seperti itu. Ya. Kemudian, kalau segmentasi pasar kaya di pedesaan ternyata beda lagi teman-teman. Dibedakan jadi suburban transplants, equity rich, sama city folks, dan wealthy. Iya Mbak Nurella, nggak apa-apa. Oh Mbak DJ, bener banget nih, dari warisan ya Mbak DJ ya, bisa jadi tuh warisan, jadi nggak ada yang kerja, makanin uang warisan aja sampai habis. Warisannya nggak habis 7 turunan kali Mbak DJ ya. Iya, 7 turunan, kalau kitanya turunan ke-8 gimana? Udah habis dong. Oke, saya lanjut ya. Nah, kalau misalnya segmentasi pasar di pedesaan itu ya suburban gitu ya, orang orang-orang yang pindah keluar kota tetapi masih pulang pergi ke tempat pekerjaan di kota dengan gaji yang tinggi. Jadi mereka misalnya orang Jakarta tapi kerjanya di Banten atau di Cibubur gitu ya. Nah, terus masih suka pulang pergi Jakarta Cibubur atau Jakarta Banten dengan penghasilan yang tinggi. Jadi ongkosnya juga bisa ke cover ya. Kemudian ada equity rich, yaitu penduduk kota yang menjual rumah mereka untuk memperoleh keuntungan yang sangat besar. Kemudian membeli rumah yang jauh lebih murah di kota kecil dan hidup jauh berbeda. Jadi ya mungkin mereka merasa hidup Jakarta sudah penuh macet ya, sudah tidak enak. Akhirnya mereka pergi ke Surabaya, kehidupannya mungkin lebih murah, di Jogja mungkin. Jadi ya punya rumah kecil tapi kehidupannya lebih cukup gitu. Nah, ada juga yang city folks gitu ya, bahwa orang-orang kaya suka liburan yang melewatkan musim dingin atau musim panas di daerah pedesaan yang indah pemandangannya. Ya banyak nih, kayak mungkin orang-orang Taiwan gitu ya, yang orang-orang tinggal di Taipei, mereka kalau berlibur musim panas mainnya ke Genting, mereka mainnya ke Sun Moon Lake, ke Taichung gitu kan. Ya banyak saja. Jadi mereka lebih mau, aduh bosan, lihat-lihat mall lagi, gedung-gedung tinggi lagi, saya mau lihatnya lebih ke outdoor gitu ya. Nah, ada juga yang wealthy. Wealthy itu adalah para petani dan penduduk asli yang kaya yang menjalani hidup senang dari tanahnya. Jadi ini pedesaan banget. Jadi ya benar-benar makan hasil bumi, dari hasil tanam sendiri seperti itu, ya. Oke, saya lanjut. Nah, ini sekarang kita bahas mengenai konsumen yang tidak kaya. Apakah produk hanya ditujukan kepada segmen kelas atas saja? Tentu saja tidak dong, ya enggak? Karena kelas menengah dan kelas menengah ke bawah itu juga banyak sekali, teman-teman. Jadi, tidak selalu kelas atas saja. Mereka pun juga punya kemampuan kok untuk membeli, ya. Nah, kenyataannya, rumah tangga yang berpenghasilan 34.000 atau kurang menguasai lebih dari 30% dari total penghasilan di Amerika, orang yang berpenghasilan rendah atau konsumen kelas bawah merupakan orang yang setia kepada merek. Nah, coba lihat, ternyata orang yang berada di kelas bawah itu dia setia loh sama merek daripada konsumen yang lebih kaya, karena khawatir akan membuat kesalahan dengan beralih ke merek yang belum terkenal. Jadi, kalau di sini gitu ya, mereka itu kalau misalnya udah satu merek, satu aja gitu, udah oke aja, satu aja gitu. Nah, mereka juga cenderung mungkin
apa namanya mau berbelanja-belanja seperti di pasar-pasar tradisional seperti ini nih teman-teman gitu ya. Mereka nggak hanya berbelanja di pasar